Nah, terkait pasar modal, apa tuh sekolah pasar modal? Sekolah pasar modal ya. Di Aceh ada nih Pak? Atau Ada, itu rutin dilaksanakan oleh bursa setiap sebulan mungkin sampai 5 kali kita laksanain. Kita kerjasama dengan sekuritas. Nah, jadi bisa ikut sekolah pasar modal dulu, itu free ya, bisa diikutin oleh masyarakat. Syarat bisa ikut sekolah pasar modal itu apa? Buka dulu rekening sahamnya. Buka rekening saham juga sekarang nggak perlu dengan uang yang besar gitu ya. Dengan 100.000 juga bisa. Ya? Nah, minimal gini. Kenapa dengan 100.000? Kalau 100.000 bisa beli apa? Jangan ngomong bisa beli apa dulu. Yang penting ngerasain dulu seperti apa sih transaksi saham itu, mudah nggak gitu ya. Nah, kalau memang menurut kita mudah dan kita bisa melakukan transaksinya dengan mandiri gitu kan, bisa familiar, oke, lakuin. Karena yang kita tekankan di sini, investasi saham itu tidak rumit ya. Investasi saham itu sangat mudah ya. Mungkin sekarang masyarakat sudah terbiasa dengan belanja online nih ya. Karena boomingnya e-commerce ya. E-commerce sekarang, boomingnya e-commerce, tentu masyarakat sudah terbiasa dengan belanja online. Nah, beli saham di bursa itu semudah kita belanja online. Jadi sambil buka HP lihat-lihat. Iya, bisa pakai handphone, bisa pakai handphone, aplikasi atau pakai laptop kita. Selama ada koneksi internet, kita bisa beli saham-saham yang tercatat di bursa. Lebih dari 700 perusahaan loh yang bisa kita beli. Baik. Jadi ini ya Pak ya, beralih jadi biasanya buka HP belanja online, sekarang belanja saham, beli saham. Ya, intinya kita mengajak seperti ini Mbak Usna. Mengajak masyarakat lebih produktif. Ya, lebih produktifnya gimana daripada buka handphone mungkin sekarang hanya sekedar game atau sekedar sosial media dan segala macam yang mungkin banyak membuang-buang waktu. Oke, tetap buka itu, tapi diselingi juga dengan kegiatan berinvestasi. Karena handphone kita atau gadget kita sekarang kan bisa dipakai dengan macam-macam. Nah, pasar modal sudah mendukung ke arah sana. Siap. Ya, jadi walaupun tahun 2000, misalnya di bawah tahun 2000 nih, kalau kita mau beli saham di pasar modal di bursa, kita harus datang ke bursa itu yang ada di Jakarta, ke lantai bursa, atau kalau kita yang ada di daerah, nelpon tuh ke sana, tolong belikan saham ini. Sekarang enggak, pakai gadget dimanapun kita berada, sedang ngapain juga kita bisa beli saham sekarang. Karena semua sudah terangkum dengan smartphone ya Pak ya. Iya, betul. Bisa dengan lebih mudah. Betul. Nah, jadi kalau apabila ingin mengikuti sekolah pasar modal, sekolah pasar modal Syederalun, maka bisa ke sini ya Pak ya, belajar ya di kantor IDX. Selama pandemi ini kita lakukan semua secara online. Secara online melalui Microsoft Teams ya. Nanti setelah mendaftar kita akan share linknya. Nanti tinggal login. Jadi lagi dimanapun, lagi di kantor, lagi di sekolah atau lagi di mana, kita bisa ikut sekolah pasar modal. Atau bagi ibu-ibu nih, kalau di kota-kota besar banyak ibu-ibu yang jadi investor saham sekarang. Karena kenapa? Di rumah tapi tetap menghasilkan. Bagi ibu-ibu juga sambil masak juga bisa. Ya, bisa beli saham, bisa jual saham, bisa kontrol market. Atau mungkin sambil nyiram bunga ya Pak? Iya. Karena bisa dilakukan dengan kegiatan apapun. Kegiatan apapun karena sekarang sangat mudah. Dan syaratnya itu adalah dengan membuka rekening saham dulu. Betul, buka rekening saham. Nanti misalnya nih sekolah pasar modal Oktober, misalnya sekolah pasar modal 8 Oktober. Ada mitra sekuritas mitranya apa gitu kan. Tinggal buka buka rekening saham di sekuritas mitra di sekolah pasar modal itu. Nah, nanti baru ikut. Jadi harus di mitra sekolah pasar modal. Misalnya yang besok misalnya apa nih? Misalnya FAC Sekuritas misalnya. Ya udah kita ikut buka rekening di FAC dulu, baru ikut sekolah pasar modal yang diselenggarakan oleh bursa bekerja sama dengan FAC. Seperti itu. Siap. Nah, Pak Stafri, ini sangat jelas ya Syederalun, Pak bisa menjelaskan dari mulai kita memilih sektor mana saja, kemudian juga ikut sekolahnya dulu. Nah Pak Tasri, tapi saya mau tahu juga nih, jumlah investor di Aceh saat ini berapa nih Pak? Ya, jumlah investor ya, kalau ditanya jumlah investor, kalau dibanding dengan jumlah penduduk Aceh itu sekitar 5 juta ya. 5 juta penduduk, atau kita bilang yang dewasa, penduduk dewasa kita bilang setengahnya misalnya, itu memang sangat jauh masih ya. Tapi jumlah investor saat ini memang dari tahun ke tahun itu meningkat. Ya, saat ini jumlah rekening efek ya. Jumlah rekening efek itu yang ada di bursa yang tercatat di kita di Aceh itu hampir 14.000 rekening efek. Wow, 14.000 ya, 14.000 atau tepatnya 13.900.
ya 13.917 ya. Ini angka ini juga meningkat dari tahun ke tahun ya. Bursa ada di Aceh ya, bursa ada di Aceh itu pada tahun akhir 2011 atau efektifnya awal 2012 gitu ya. Waktu itu jumlah rekening efek yang ada di Aceh ya, masyarakat Aceh yang jadi pelaku di pasar modal itu hanya 250 orang. 250 orang. Nah, jadi cuma ada 250 rekening efek pada waktu itu, sekarang sudah 14.000. Mencapai 14.000 gitu. ya. Jadi itu juga apa namanya? Ya kita harap perlahan-lahan masyarakat di Aceh juga mulai melek pasar modal ya, mulai berinvestasi di pasar modal. Karena kenapa? Sayang sekali kalau kita nggak berinvestasi di pasar modal. Kenapa? Kita nggak ikut merasakan pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Di bursa. Ya, kenapa? Kenapa harus ikut merasakan? Karena kita konsumen loh, secara nggak langsung di perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Contoh, Bapak Ibu buka rekening di bank apa? Ya, beli selain jadi nasabah bank tersebut, beli juga sahamnya. Ya, jangan hanya jadi nasabahnya ya, saja. jangan hanya jadi nasabah, tapi juga jadi pemilik. Ya, dengan jadi pemilik berarti kita selain dapat manfaat dari produk bank tersebut, juga kita dapat bagi hasil dari keuntungan bank. Begitu juga misalnya pakai misal di rumah minyak goreng apa segala macam, itu produknya siapa? Kecap dan segala macam, produk siapa? Beli juga perusahaannya. Ya, jangan hanya pakai produknya gitu. saja. Ya, sama seperti misalnya kita pakai sampo dan segala macam, nah sabun dan segala macam, nah itu produknya siapa? Ya, termasuk kendaraan. Jadi secara nggak langsung kita ini pengguna atau konsumen perusahaan-perusahaan tercatat di bursa. Ayo kita mulai cerdas supaya kita nggak cuma jadi konsumen atau nggak cuma jadi penonton, ya. Kita juga ikut menikmatin pertumbuhan ekonomi Indonesia, ikut menikmatin pertumbuhan perusahaan, ya. Dan juga secara langsung bisa berimpact ke kesejahteraan kita masyarakat Aceh seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi tidak hanya menjadi pengguna, tapi kita juga menjadi bagian dari perusahaan pemilik. itu, dari pemiliknya. Ya, kita jadi pemilik. Oke, dan tentunya menjadi kebanggaan tersendiri ya Pak. Betul. Gitu ya. Kita beli produk perusahaan milik kita sendiri dan untungnya juga untuk kita pada ujungnya, gitu ya. Gitu. Berarti harus mengubah nih mindsetnya nih. Betul. Harus betul. mindset, saya harus jadi pemiliknya dengan cara membuka rekening saham. Betul. Ya, tinggal betul. memilih dan melihat. Berarti ini termasuk sudah lumayan juga Pak, karena terakhir kemarin itu kan Una juga sering liputan kan di bursa. Kemarin itu sempat 4.000, kemudian naik dan sekarang sudah 14.000 kan. 14.000 terakhir. Sangat ini ya. 13.917 ya, hampir 14.000. Hampir 14.000. Nah, kalau dari 14.000 rekening efek di Aceh ini Pak, itu mereka kebanyakan ini sektor mana nih yang mereka pilih nih atau yang mereka lirik? Sebenarnya kalau Umumnya yang dilirik itu tergantung musimnya nih. Oh begitu. Gitu ya, tergantung musimnya. Kalau sekarang mungkin sektor-sektor perbankan juga banyak. Perbankan, finance ya, finance juga cukup banyak yang dilirik dan sektor-sektor yang sekarang ini yang lagi hit ya tentunya. Tapi ada juga yang idealis ya, yang idealis dia ingin cari apa namanya, saya pinginnya di perusahaan ini. Jadi walaupun misalnya contohnya properti nih, properti walaupun sedang turun gitu, sedang slow sekarang, karena dia lihat harganya murah, dia beli dan ya dia punya potensi bahwa dia punya harapan bahwa ini akan membaik di tahun selanjutnya dengan membaiknya ekonomi seperti itu. Seperti itu. Nah, oke, baik. Nah, Pak Tasrif, ini sebelum kita menutup nih, mungkin bagi Syederalo nih yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan bursa ataupun saham nih Pak, mereka bisa lihat di mana? Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh menyediakan mungkin laman atau website yang bisa dikunjungi nggak Pak? Kalau website itu kita sediain secara nasional ya. Secara nasional itu www.idx.co.id. Di sana masyarakat bisa lihat laporan keuangan perusahaan tercatat, bisa lihat aksi korporasi ya. Misalnya perusahaan A hari ini melakukan pada waktu dekat mau melakukan apa, atau misalnya saham-saham apa nih yang disuspend oleh bursa, atau ya saham-saham apa yang dapat notasi khusus dari bursa gitu ya, misalnya ada masalah apa perusahaan, jadi bisa dimonitor di sana ya, di websitenya bursa. Jadi bisa lebih ini. Jadi sebenarnya dengan perusahaan-perusahaan tercatat di bursa itu perusahaan-perusahaan tersebut lebih transparan ya, lebih transparan baik itu keuntungan, aksi korporasi dan sebagainya.
Oke, baik Syedra Loan. Nah, apabila ingin melihat perkembangan bursa ataupun ingin menambah lagi pengetahuan terkait bursa, tadi juga satunya menyediakan ada sekolah pasar modal. Ya. Dengan cara membuka rekening efek yang dulu, kemudian ingin melihat juga informasi terkait dengan perkembangan saham di Aceh juga bisa membuka websitenya langsung ya Pak. Betul, ya? betul. Oke Pak, nih ada nggak mungkin apa ya semacam kata penutup Pak untuk Syedra Loan. Mungkin kan di sini banyak yang sedang menyaksikan kita Pak. Mungkin bagi tadi yang pemula ataupun apa ingin Bapak sampaikan nggak saran ataupun apalah gitu. Baik. Ya mungkin sebelum saya kasih kata penutup gitu ya, mungkin ada sedikit yang menarik nih Mbak Husna yang bisa kita lihat ya. Yaitu walaupun sedang masa pandemik seperti ini ya, jumlah investor saham di bursa itu tetap meningkat ya. Jadi minat masyarakat untuk mulai berinvestasi, mulai aware secara nasional maupun secara di lingkup Aceh dan nasional juga meningkat gitu ya. Hal ini juga bisa kita lihat dengan pencapaian jumlah pertumbuhan investor secara nasional itu dibanding tahun lalu itu lebih tinggi tahun ini sampai jadi setahun dalam tahun lalu itu, jadi sudah tahun ini di Juli atau Agustus saja udah melewati nih pertumbuhan tahun lalu gitu. Nah, dan ada yang menarik juga ya, kalau data kita di Aceh sekarang banyak pegawai-pegawai swasta juga sudah mulai invest, dan yang paling menarik adalah di saat ekonomi lesu, usaha real lesu, banyak juga pengusaha Aceh sekarang sudah buka rekening saham, gitu ya, sudah buka rekening. Ya tujuannya mungkin diversifikasi. Ini lesu masih ada yang di sini untuk yang bisa digerakkan. Karena apa? Pasar modal walaupun dia mungkin sedang drop, tapi masih berfluktuasi. Artinya masih ada potensi untuk bisa mendapatkan keuntungan di sana, seperti itu. Nah, baik, sebagai kata penutup, gitu ya. Supaya teman-teman semangat untuk buka rekening efek. Betul. Untuk masyarakat Aceh yang belum buka rekening efek, ayo kita buka rekening efek. Kita jadi investor di negara kita sendiri, kita jadi pemilik perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, ya. Kita sebagai pengguna produk perusahaan-perusahaan tersebut, tapi juga kita harus menjadi pemilik perusahaan-perusahaan itu, ya. Yang paling teman-teman investor pahamin adalah semua pertumbuhan itu butuh proses dan berproses, gitu ya, nggak ada yang instan, ya. Sehingga di sini juga butuh kesabaran di kita, ya, untuk menjalani proses tersebut, gitu ya, untuk menjalani proses tersebut. Nah, bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah menjadi investor saat ini, ya, terutama di awal-awal pandemik, ya, di akhir Februari, di Maret, banyak yang nanya ke saya, sampai kapan bursa turun, sampai kapan krisis ini berakhir, ya. Nah, tidak ada yang tahu kapan, sejauh mana bursa atau indeks kita akan turun, sejauh mana harga saham akan turun, gitu ya. Tidak ada yang tahu kapan ini semua juga akan berakhir, gitu. Tapi tentunya kita semua punya usaha untuk mengakhiri itu semua, gitu ya. Nah, terkait dengan harga saham yang turun, sama seperti ada pepatah, jangan mengukur kedalaman laut dengan kedua kaki, ya, jangan mengukur kedalaman laut dengan kedua kaki. Jadi intinya sama seperti market turun atau harga saham turun, kita nggak akan tahu dia turunnya sampai kemana, ya. Pada saat harga turun, kita beli secara cicil, ya, kita beli dengan cicil, kita beli pelan-pelan, karena kita nggak tahu, kita berharap dia akan turun lagi, ternyata setelah di harga sekian dia langsung naik balik atas. Banyak itu kejadian kemarin, gitu ya. Jadi yang penting di sini mungkin di setiap usaha juga sama, take action, ya, take action. Kapanpun itu take action, tapi tentunya dengan batasi resiko dengan perhitungan yang cermat, ya. Nah, jadi bagi masyarakat Aceh, mari kita jadi pelaku di pasar modal Indonesia. Kita berinvestasi di pasar modal Indonesia berarti kita juga turut dalam menjadi pemilik perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Melalui pasar modal Indonesia kita beli kembali Indonesia. Oke. Ya,
terima kasih banyak Pak Tasrif. Sama-sama Mbak Husna. Atas waktunya nih Pak dalam Sama-sama. bisnis kita terkait dengan investasi saham. Dan semoga saja Syedalon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tasrif ini bermanfaat dan berguna. Ya. Dan setidaknya menambah pengetahuan kita terkait apa itu sebenarnya investasi saham ya, Ya, Pak ya. betul. Yang mungkin selama ini masih ragu-ragu, tapi semoga dengan penjelasan ini besok mereka segera membuka nih, Ya, Pak. buka rekening juga sekarang bisa online, Oh, jadi nggak iya. perlu tatap muka, Oke. gitu ya. Jadi bisa kunjungi website perusahaan sekuritas, tinggal buka online atau bingung nih sekuritas mana aja yang bisa buka online, kunjungi website bursa. Di sana ada daftar anggota bursa yang bisa membuka rekening online. Gitu. Begitu ya Pak ya. Ya. Oke, jadi sekarang sudah serba mudah. Jadi Ya. manfaatkan gadget atau smartphone di tangan Betul. untuk berinvestasi lah. Betul. Gitu. Oke, Betul. baik. Terima kasih banyak Pak Tasrif atas bincang-bincangnya Sama-sama, Pak. Mbak Husna. Insya Allah semoga kita bisa berjumpa lagi Pak. Amin, amin. Semoga selalu sehat. Amin. Keluarga dan juga teman-teman di Bursa Efek Indonesia. Amin. Terima kasih Mbak Husna. Semoga Mbak Husna juga selalu sehat Amin. dan tim di Serambi Indonesia. Oke, siap. Terima kasih banyak Syedalon atas waktunya dalam bincang edisi bisnis bersama Pak Tasrif hari ini, yaitu dengan tema kita perkembangan investasi saham di Aceh di tengah COVID-19. Dan Syedalon, kami akhiri dan semoga kita bisa berjumpa lagi dalam edisi bincang selanjutnya bersama saya jurnalis Harian Sam Indonesia Muaratul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Tasrif. Terima kasih.